Oke, balik lagi dengan aku Arda. Karena banyak yang ngalamin error di versi RVC sebelumnya, di sini aku bakal membuatkan kalian tutorial untuk solusi dari error tersebut. Nah, untuk video kali ini itu aku juga bakal menyediakan timestamp di deskripsi video. Buat kalian yang ingin langsung lompat ke bagian video tertentu, kalian bisa cek timestamp yang ada di bawah. Untuk tutorial RVC sendiri aku udah ada bikin 3 tutorial sebelumnya. Yang pertama aku ada bikin tutorial RVC untuk versi pertama, terus untuk versi kedua, terus yang ketiga itu aku bikin tutorial untuk membuat space di Hugging Face ya, seperti yang aku punya. Dan sekarang aku harus bikin tutorial lagi karena tutorial RVC sebelumnya itu bisa dibilang kadaluarsa. Kenapa kadaluarsa? Itu karena sekarang Google Colab itu mulai melakukan banning untuk notebook Google Colab yang membuat server Google itu membludak. Jadi awalnya si Google memang memberikan kita gratis untuk menggunakan Google Colab, tapi ketika server Google meledak, maksudku membludak. Jadi Google memang memberikan kita akses secara gratis untuk meminjam komputer mereka ya lewat Google Colab. Tapi tentu saja ini ada limitnya karena server Google sendiri itu kan pasti ada limitnya ya. Dan karena penggunaan Google Colab semenjak ada AI ini itu semakin membludak, itu memaksa Google untuk memberlakukan kebijakan baru. Jadi Google itu melarang orang-orang yang menggunakan Google Colab Free untuk menghosting website atau Gradio atau web UI dan sejenisnya. Yang dimana di tutorial RVC sebelumnya itu kan kita menggunakan Gradio ya, public link yang kalian klik di akhir itu. Nah itu dilarang oleh Google. Jadi buat kalian yang menggunakan Google Colab-ku sebelumnya, itu setelah kalian menjalankan Gradio, beberapa detik setelahnya pasti kalian akan diputus oleh pihak Google. Untuk alternatif cepatnya, itu sebenarnya kalian bisa langsung join untuk Colab Pro. Jadi untuk Colab Pro itu tidak terkena kebijakan baru dari Google ini. Tapi untuk kalian yang masih ingin mencari alternatif gratisnya, berarti kalian harus menonton video ini sampai habis. Jadi pada tutorial kali ini itu aku bakal menggunakan Kaggle. Jadi Kaggle di sini itu kurang lebih mirip seperti Google Colab. Mereka sama-sama memberikan kita untuk meminjam komputer secara gratis. Tapi kalau dari segi fitur sendiri aku masih lebih suka fitur dari Google Colab karena kita bisa mengkoneksikan antara Google Colab kita dengan akun Google Drive kita. Sedangkan untuk di Kaggle ini itu tidak bisa dilakukan, atau mungkin aku yang belum menemukan caranya atau gimana, tapi untuk sementara aku masih belum menemukan caranya dan ini cukup membuat makin ribet. Untuk limitnya sendiri itu kalau kalian udah pernah pakai Google Colab, itu kan kalian bisa terkena limit harian ya. Ketika kalian sudah menggunakan Google Colab mungkin sekitar 3 atau 4 jam itu bakal muncul notifikasi kalau kalian sudah terkena limit harian. Kalau di Kaggle sendiri limitnya itu di reset per minggu. Jadi per minggu kalian akan diberikan akses untuk mengakses Kaggle itu sebanyak 30 jam. Kalau kalian sudah melebihi 30 jam, itu kalian harus menunggu agar di reset di minggu depannya. Atau kalian juga bisa membuat akun Kaggle baru, namun sayangnya di sini untuk membuat akun Kaggle itu kalian perlu verifikasi nomor handphone. Jadi kalau kalian ingin membuat akun baru, ya siapkanlah nomor handphone yang banyak ya. Dan di sini terima kasih juga buat Freza karena udah membantuku untuk mengkonvert notebook kita yang awalnya dari Google Colab itu agar bisa dijalankan di Kaggle. Pertama, sebelum kita ke Kaggle itu kalian harus mempersiapkan dataset terlebih dahulu. Untuk dataset itu kalian perlu menggunakan Google Colab-ku yang ini. Jadi kalau untuk Google Colab-ku yang ini itu tidak terkena kebijakan baru dari Google karena untuk pembuatan dataset ini kita tidak melakukan penghostingan website, web UI atau Gradio di sini ya. Jadi untuk Colab yang ini aman untuk dijalankan, masih bisa kalian jalankan. Buat kalian yang baru di sini, kalian bisa cek videoku yang ini di menit ini sampai menit sekian. Nanti untuk hasilnya itu akan ada di Google Drive kalian. Semisal di sini contoh di punyaku ada folder Kafka ini, di dalam folder dataset ada Kafka ini, dan di sini akan terdapat beberapa file audio.wav ya. Kemudian kalian ke deskripsi
kalian buka link Kaggleku yang ini, yang revisi versi 2 Kaggle. Kalian klik, terus kemudian di bagian kanan atas, kalau di punyaku di sini tulisannya edit, tapi seharusnya di kalian tulisannya itu copy my edit atau sejenisnya itu ya. Kalian klik itu untuk mengcopy notebookku ini. Kemudian nanti akan terbuka tampilan notebook seperti ini di Kaggle. Jadi tampilannya kurang lebih sama seperti di Google Colab, tapi untuk dari segi fitur-fiturnya sebenarnya aku lebih suka di Google Colab ya dibandingkan di Kaggle ini. Nah, hal pertama yang harus kalian lakukan, kalian balik ke Google Drive kalian tadi. Jadi semisal aku ingin menggunakan Kafka itu tadi ya, jadi ini kalian klik kanan, kemudian kalian download. Nanti setelah kalian download, kalian akan mendapatkan file RAR, file zip ya, dan file zip itu akan kita upload di Kaggle. Jadi caranya itu kalian ke bagian kanan ini. Kalau kalian misal nggak ada bagian kanan ini, kalian bisa klik di bagian kanan bawah, itu ada panah kecil untuk membuka bagian data ini ya. Jadi klik icon upload data ini. Untuk namanya itu bebas. Kalau aku di sini bakal namain datasetku ini menjadi Kafka Voice gitu ya. Nah, kemudian kalian upload file zip yang udah kalian download dari Google Drive itu tadi. Jadi kelemahannya emang di sini guys. Jadi kalian kalau pakai Kaggle ini perlu download, terus upload lagi, download, upload, dan itu pasti akan sedikit memakan kuota buat teman-teman yang pakai kuota ya. Karena Google Colab itu punya Google, jadi kita bisa langsung mengkoneksikan Google Colab kita dengan akun Google Drive. Tapi di sini itu kayaknya nggak bisa. Nah, setelah kalian upload, kalian tinggal klik tombol create ini. Tapi karena aku sudah pernah membuat dataset ini, jadi aku nggak bakal create lagi. Nah, setelah kalian upload, kalian klik di bagian add data di sini, kemudian klik your dataset. Nah, di sini kalian klik dataset yang udah kalian tambahin tadi. Jadi kan aku tadi Kafka Voice ini, tinggal klik, terus kalian silang aja. Nah, di sini kalau udah itu bakal nampilin file input. Di sini ada Kafka Voice, dalamnya ada folder Kafka. Terus kalau aku lihat di dalam folder Kafka ini ada audio dengan format WAV yang udah kita siapkan di Google Drive tadi. Sekarang kita run untuk Kaggle-nya ya. Jadi pertama yang harus kalian pastiin untuk akseleratornya di sini atau GPU-nya, kalian pakai yang GPU P100 ya. Aku sempat pakai GPU T4 tapi malah error, jadi saranku pakai yang P100 ini. Dan untuk kuota limitnya itu bisa kalian lihat di bawah ini. Jadi untuk punyaku aku udah sempat pakai hampir 6 jam ya untuk ngutak-ngatik notebook ini biar bisa jalan, dan limit mingguannya itu adalah 30 jam ya. Dan di sini ada tanggal resetnya, yaitu reset di tanggal 2 September ya. Kemudian selanjutnya yang perlu kalian lakukan adalah untuk modenya, karena di sini kita memang melakukan training, ini dibiarkan training. Dan kemudian untuk model name-nya itu bebas, terserah kalian, tapi kalian harus mengingatnya ya. Ini model name-nya harus kalian ingat, nanti di tahap nanti kalian harus tahu atau ingat model name yang kalian gunakan itu apa. Jadi di sini untuk model name-nya aku bakal pakai Kafka karena aku menggunakan suara Kafka ya. Setelah itu kalian tinggal pencet tombol run all yang ada di atas ini. Klik run all. Nah, di sini untuk prosesnya itu mungkin 1,5 kali atau 2 kali lebih lambat dari Google Colab ya. Karena sih kayaknya CPU yang digunakan di Kaggle mungkin spesifikasinya lebih rendah dari yang ada di Google Colab. Jadi untuk proses download library, install library dan sebagainya itu memang di sini dari sepenglihatanku memang lebih lambat. Oke, jadi aku di sini start ya, tadi run all dari sekitar 22.02, jam 22.02. Kita lihat nanti kira-kira kita bisa selesai di jam berapa. Oke, jadi kurang lebih kita perlu 5 menit ya untuk menjalankan Kaggle-nya itu tadi sampai muncul ini di bagian run web UI. Di sini udah muncul public URL. Nah, kalau kalian muncul beberapa warning, terutama warning NumPy ini ya, itu bisa kalian biarin selama ini ya public URL-nya masih keluar. Sekarang kita tinggal klik public URL yang sudah diberikan ini ya, Gradio ini. Kita klik. Jadi ini dia Gradio, inilah yang sebenarnya di-ban oleh Google. Jadi Google tuh mau kalian untuk menggunakan collab-nya
itu kalian gunakanlah untuk coding di halaman ini gitu. Jangan kalian hosting Gradio atau sesuatu seperti ini terus kalian malah tinggalin notebooknya, kalian malah main-main di Gradio kayak gini, jangan gitu. Itu sebenarnya yang di ban sama Google. Nah jadi udah, kita balik ke sini ke Gradionya, terus kita ke bagian train karena kita mau training ya kan. Nah untuk namanya di sini itu pastikan kalian harus sama dengan nama model name-nya tadi di awal. Model name di sini Kafka, jadi di sini harus ya, harus Kafka juga. Untuk sample rate terserah, kalian bisa pakai 40k atau 48k. Seharusnya sih dalam dunia peraudioan 48k itu lebih bagus ya. Terus versi di sini aku juga saranin untuk versi 2 karena lebih bagus juga. Nah, di sini untuk pad dari trainingnya, dari suara yang akan digunakan atau dataset yang akan digunakan, kita ke Kaggle kita lagi, terus folder Kafka ini yang udah kita masukin tadi, itu kita klik copy directory path ini. Kita balik ke Gradionya, terus kita paste di sini. Ini bisa kita klik proses data sambil kita tunggu itu. Untuk bagian sini nggak perlu kita ganti, tetap biarin RMVPE GPU ini. Terus di sini untuk total trainingnya itu bebas, terserah kalian. Tapi karena di sini aku hanya untuk tes biar nggak terlalu lama, di sini aku bakal pakai 5 epoch aja. Terus untuk save frekuensinya, jadi save frekuensi ini misalnya aku pakai 50 epoch. Jadi fungsi save frekuensi ini nantinya tiap 5 epoch dia bakal save model kita. Jadi epoch 5 save, epoch 10 save, epoch 15 save, epoch 20 save gitu. Itu sebenarnya bagus untuk backup kalian. Kalau dari segi backup itu bagus, tapi yang nggak bagus itu dari segi storage. Jadi storage kalian bakal banyak kemakan. Kalau untuk aku sendiri, aku biasanya ini epochnya aku atur berapa yang aku mau, karena sekarang untuk tes aku 5. Terus save frekuensi biasanya nggak aku sentuh, tapi untuk bagian ini save only the latest, ini biasanya aku klik yes. Jadi yang akan di save itu cuma file terakhir ya, file terakhir. Jadi nggak bakal banyak makan storage. Cuman kalau kalian mau cari aman, save frekuensi ini sebenarnya bisa kalian maksimalin aja sih. Jadi biar nggak banyak makan storage nanti. Terus untuk catch all training ini, jadi sama kayak tutorial sebelumnya, kalau dataset kalian itu di bawah 10 menit secara total, kalian bisa klik yes untuk mempercepat trainingnya. Tapi kalau semisal di atas 10 menit, sebaiknya diklik no, karena kalau kalian pilih yes, takutnya itu bakal malah sebaliknya, itu memberatkan GPU dan malah menjadi error. Jadi karena aku di bawah 10 menit, aku klik yes. Terus kita balik ke atas, di proses data tadi udah kita klik kan. Kalau kita scroll ke bawah, kalau udah ada end process ini, itu berarti udah selesai. Kita bisa cek juga di bagian ini, di bagian Kaggle kita, notebook kita. Tuh kalau kita scroll ke bawah, di sini juga udah end process. Jadi udah selesai untuk proses datanya. Selanjutnya kita klik fitur extraction. Nah, di sini untuk fitur extractionnya juga udah selesai. Jadi penandanya itu kalau kalian scroll ke bawah, di bagian output information itu udah ada tulisan all feature done. Dan kalau kalian ke notebooknya, kalian scroll ke bawah juga di sini all feature done. Terus selanjutnya lanjut ke bagian bawah, kita pertama train fitur index dulu. Nah, di sini kalau udah muncul output information yang kayak gini, itu berarti indeksnya udah dibuat, udah selesai. Terus sekarang kita klik yang train model. Ini yang agak lama ya, tapi kalau aku cuma 5 epoch itu sebentar sih. Nah, di sini ini lagi ya minusnya, dan aku masih belum menemukan solusinya. Jadi minusnya di sini yang aku temukan di Google Colab, maksudku yang aku temukan di Kaggle, itu ketika kita training epochnya itu nggak kelihatan. Jadi di outputnya di sini itu kita nggak bisa lihat prosesnya sekarang udah sampai mana, udah sampai epoch berapa. Cuma nanti ada penandanya. Nanti aku bisa kasih lihat ke kalian penanda kalau training kalian udah selesai. Tapi untuk proses trainingnya udah sampai mana, itu sementara aku masih belum menemukan cara gimana caranya untuk melihat proses trainingnya. Nah, di sini biasanya ketika proses training kalian, penandanya ya, penanda bahwa proses training kalian udah jalan itu, di sini biasanya di akhir itu ada tulisan calls into the C++ bla 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 bla. Terus untuk GPU-nya, di sini penggunaan GPU-nya ini naik, udah merah di sini, jadi terlihat kalau GPU-nya lagi dipakai untuk training gitu ya. Kalau semisal GPU kalian di sini nggak naik ya, nggak naik penggunaan usage-nya, berarti patut dipertanyakan sih antara kalian lagi menemukan error atau gimana, atau training kalian nggak jalan gitu ya. Terus
seharusnya untuk bagian gradionya juga di sini bakalan muter-muter terus selama kita training. Cuman aku nggak tahu ya, karena aku kan cuma 5 epoch. Ada kemungkinan kalau epoch kalian di sini besar, mungkin loadingan ini itu bakalan ini ya, apa namanya, error atau ya muncul error. Dan sebenarnya itu nggak bisa dijadiin penanda juga sih, nggak bisa terlalu diandalkan sebagai penanda. Nah jadi kalau training kalian udah selesai, itu penandanya ini di gradionya itu muncul tulisan Cina kayak gini, yang kalau kita translate, after the training is over you can check the console training log or training log under the experiment folder. Yaitu kalau kita translate, ini artinya udah selesai kalau udah kayak gini penandanya ya. Dan kalau di lognya sendiri, di notebooknya itu udah ada tulisan ini, udah bla 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 %D. Nah ini penanda kalau training kalian udah selesai, GPU nya juga udah nggak naik lagi. Terus untuk memastikan ini nih selesai, training kalian udah selesai atau training kalian error gitu kan, kita nggak tahu ya. Untuk memastikan kalau ini beneran udah selesai, nggak ada error, itu kalian ke bagian output di sini, kalian klik ini ya untuk expand folder-foldernya. Terus kalian ke bagian asset di sini, kalian ke bagian wake. Nah kalau training kalian berhasil, di sini di bagian wake seharusnya ada kafka.pth. Terus kalau kalian ke bagian log, terus bagian Kafka juga di sini seharusnya udah ada ini ya, added bla 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 .index yang udah kita train tadi. Terus yang kita butuhin lagi udah ada ini juga, total v.npy ini. Nah kalau udah ada tiga-tiganya itu berarti training kalian udah berhasil. Sekarang ini bisa kita stop, web UI nya kita stop, terus nanti dia bakal langsung ngejalanin code yang ada di bawah untuk bikin file zip yang isinya 3 itu tadi, PTH, NPY sama indeksnya. Nah, di sini tinggal kita tunggu prosesnya. Nah, kalau di sini udah muncul tulisan zip success, itu bakal muncul ini ya, kafka.zip di sini di bagian output kalian. Nah, di sini ukurannya untuk punyaku 85 MB. Jadi ini dia kekurangannya ya. Kita harus download lagi. Jadi zip ini yang udah jadi ini kalian perlu untuk download. Jadi ya semangatlah buat kalian user kuota. Nah untuk downloadnya di sini emang nggak kelihatan ya. Jadi kayak downloadnya berjalan di latar belakang dan kita nggak kelihatan ini downloadnya udah prosesnya seberapa gitu. Nanti tiba-tiba langsung muncul aja hasil downloadnya gitu. Jadi ya saranku hati-hatilah kalian main mencet download ini ya. Jangan sampai kalian download mungkin double, bisa 2-3 kali kalian download nanti takutnya. Nah ini itu udah ke download aku kafka.zip ini. Ini mau aku rename dulu ya biar nggak ada angka 1 ini. Nah jadi selanjutnya setelah kita training, selanjutnya adalah inference ya. Nah untuk inference-nya aku nggak terlalu untuk sekarang ya, aku nggak terlalu merekomendasikan inference yang di sini, dan caranya pun agak ribet ya karena nggak bisa langsung connect ke Google Drive kayak di Google Colab kemarin. Jadi aku ada alternatif lain buat kalian, dan sekaligus ini hasilnya juga dari yang aku coba hasilnya jauh lebih bagus daripada inference biasa yang kalian gunakan di sini ya. Nah untuk caranya itu pertama kita ke Hugging Face. Kita klik paling atas. Nah kalian yang belum punya akun silahkan bikin akun. Aku nggak perlu bikin tutorial cara bikin akunnya. Setelah akun kalian jadi, kalian bisa ke kanan atas di profil kalian, terus klik yang new model ini. Jadi di Hugging Face ini kita bakal nyimpen model hasil training kita itu tadi. Jadi namanya di sini bebas, aku namain Kafka aja. Terus untuk ininya pastiin public, terus create model. Nah selanjutnya kalian ke bagian file and version. Di sini kalian klik add file, terus klik yang upload file ini. Nah di sini kalian tinggal drag and drop yang udah zip yang udah kalian download tadi ya, hasil trainingnya. Di sini aku drag kafka.zip ini. Kita klik ini dulu, commit change to main, klik. Nah ini baru dia akan memulai proses uploadnya ya. Nah ini untuk progresnya kan kelihatan ini. Jadi ini tuh fungsinya untuk apa? Ini tuh agar kalian cuma mengupload modelnya sekali aja. Jadi ya udah kalian upload sekali, biarin dia ada di Hugging Face. Karena kalau nggak kalian upload di Hugging Face, nanti tiap kalian inference kalian perlu upload lagi gitu kan, bakal banyak memakan kuota dan juga waktu ya. Nah ini udah. Sekarang kalian ke link yang ada di deskripsi lagi. Kalian buka Kaggleku yang AI Cover Gen ini ya. Dan ini untuk notebooknya itu bukan
buatanku ya. Jadi buatan salah satu YouTuber, itu namanya Social Inep Web ya. Dan sama juga kayak tadi, kalian klik di sini harusnya copy my edit di kalian ya. Kalian klik itu, nah ini ya, jadi aslinya yang punya codingan ini itu si Social Inep Web ini. Jadi kita apresiasi untuk dia yang udah memprovide kita untuk codingan ini. Yang aku lakuin cuman menaruh codingannya di Kaggle ini biar kalian bisa menggunakan. Untuk akseleratornya di sini kali ini aku pakai yang GPU T4 ini. Dan oh ya, pastiin biar ini ya, kuota kalian gak habis untuk notebook sebelumnya karena kita udah selesai di sini. Itu kita matikan. Terus untuk AI cover gen ini itu kita langsung run all aja. Nah, jadi sambil nunggu ini ke run all ya, aku mau jelasin ke kalian dikit kenapa sih hasil inference di sini bisa aku bilang lebih bagus gitu ya. Nah, di sini karena aku YouTuber pemalas, aku pakai Paint aja. Jadi kenapa di sana lebih bagus? Itu karena nanti di dalam Gradionya kita cuma perlu masukkan link YouTube aja. Jadi pertama kita masukkan link YouTube kan. Link YouTube yang berisikan lagu yang mau kita cover. Lagu yang mau kita cover. Terus dari lagu yang mau kita cover itu programnya yang udah dibuat sama Socially Inep Web itu, programnya akan membagi musik itu menjadi dua bagian. Jadi dia bagi jadi dua, jadi vokal dan juga instrumennya. Nah, setelah dia bagi jadi dua, nggak sampai sini, dia bagi lagi vokal ini menjadi main vokal dan juga backing vokal. Jadi dia bagi jadi dua, jadi main itu ya suara utama dari suara penyanyi utama, backing vokal ini suara-suara orang juga, tapi ini bukan suara penyanyi utama ya, kayak suara-suara dari instrumennya yang bukan termasuk ke suara penyanyi utamanya. Itu bakal dibagi kayak gini, jadi ada main, ada back vokalnya. Nah, suara main ini nggak sampai sini ya. Suara main ini itu bakal kena di reverb namanya. Jadi di reverb ini apa? Jadi kan beberapa lagu tuh ada yang ada efek-efek gema dari penyanyinya gitu kan. Nah, biasanya lagu-lagu yang ada efek gemanya ini itu bakal susah dideteksi oleh AI dan itu bakal bikin song covernya jadi jelek. Nah, si developer ini, si Social Inep Web ini, dia nerapin di reverb di sini. Jadi lagu yang udah dipisah jadi main vokal ini kena di reverb, jadi reverb yang ada di lagu itu dihilangkan gitu. Nah, setelah ini ya, setelah di reverbnya dihilangkan, itu baru selanjutnya hasilnya ini itu dia inference dengan model yang udah kita training. Nah, setelah di inference itu kita bisa menambahkan ini di sini ya, menambahkan reverb. Jadi hasil song cover kita bakalan jadi lebih bagus. Nah, setelah di reverb itu bakal disatuin lagi. Ini bakal ketemu dengan ini, bakal ketemu dengan ini. Disatuin lagi sama dia dan jadilah lagu baru. Ya, aku males bikin yang bagus-bagus, kita pakai Paint aja. Jadi dia sistemnya kayak gini, flow-nya. Makanya hasil inference yang bakal kita buat nanti itu bakal lebih bagus. Meskipun untuk beberapa kasus mungkin ada yang kurang ya tetap, karena namanya juga AI ya, masih belum 100% sempurna. Nah, oke, di sini untuk notebook AI cover gen kita udah sampai bawah ya. Sini udah muncul public URL-nya, kita klik. Nah, di sini jadi tampilannya kayak gini. Pertama kita ke bagian download model. Download atau upload model ini sebenarnya sama. Jadi kalau kalian mau upload model silahkan, kalian pakai tadi kan Kafka zip-nya, itu kalian bisa masukin ke sini. Jadi minusnya kalau kalian langsung upload pakai fitur upload ini ya, jadi kayak tiap kalian mau inference lagu, mau bikin cover lagu, upload lagi kan, itu bakal ngabisin kuota kalian lah, kuota dan waktu kalian. Jadi cara gampangnya itu ya dengan Hugging Face itu tadi. Jadi kita ke bagian download model ini, terus kita ke Hugging Face yang udah kita buat, kafka.zip ini, klik kanannya di sini ya, di icon download ini, klik kanan terus copy link address. Setelah itu kita balik ke sini, di sini download link modelnya kita paste di sini, terus nama modelnya Kafka, terus tinggal kita klik download. Nah, ini di sini bakalan ada progresnya ya, untuk downloadnya sudah seberapa,
dan bakal langsung diekstrak. Kalau udah selesai bakal muncul kayak gini, Kafka model successfully download. Terus untuk cek kalau udah ada atau belum, kalian bisa ke generate, kalian klik refresh model ini. Nah di sini kalian klik drop downnya, di sini bakal muncul Kafka kalau kalian udah berhasil. Nah tapi karena Kafka ini cuma aku trending 5 epoch, itu kan hasilnya nggak bagus ya, tidak bisa agak dipertanyakan lah hasilnya ya. Jadi di sini aku bakal pakai yang udah disediakan, yang ada di bawah ini ada example ya. Aku klik yang Gura aja ya. Aku klik yang Gura. Nah dia bakalan langsung masuk ke link model ini. Terus aku download yang Gura. Selanjutnya kita perlu mempersiapkan lagu yang akan kita cover. Jadi kita cari linknya. Kita ke YouTube dan kali ini aku bakal menggunakan lagu Rindu Semalam ya. Ini kita copy link address, terus kita balik ke Gradionya. Di sini ada song input, kalian masukin link YouTube kalian ya. Atau kalau kalian mau uploadnya file, kalian bisa klik upload file ini. Tapi karena biar gampang, kita langsung link YouTube aja. Nah terus di sini ada beberapa settingan nih. Ada beberapa settingan di bagian kanan. Jadi untuk mengganti pitchnya ada dua pilihan. Karena ini lagu cewek dan modelku juga cewek. Nah, jadi ini refresh model dulu ya. Karena modelku juga cewek, itu Gura. Jadi untuk pitchnya itu kita biarin 0 nggak apa-apa. Cuman misal kalau lagunya cewek, terus model kita cowok, itu kita bisa turunin pitchnya. Jadi biar suaranya, kalau intinya ke kiri itu suaranya jadi makin deep, kalau ke kanan suaranya jadi makin melengking. Nah dan bedanya untuk yang atas sama bawah, kalau yang atas ini itu hanya mengganti pitch dari suara vokalnya aja, sedangkan kalau yang di bawah itu bakal mengganti pitch dari vokal dan juga instrumennya. Tapi hati-hati kalau kalian mainin yang di bawah ini, biasanya suara dari instrumennya bakalan aneh ya kalau kalian terlalu banyak ngasih atau mengubah pitchnya. Itu suara instrumennya bakalan jadi aneh. Jadi ini tuh sebenarnya berfungsi untuk kalau kalian ngerti ini ya, dunia musik, dunia audio. Jadi ada key dari suatu musik. Jadi kayak key untuk suara cowok yang deep itu beda dengan key dari cewek yang suaranya tinggi. Aku pun nggak terlalu paham sih. Tapi kalian bisa coba mainin ini, intinya kalau ke kiri itu jadi lebih deep, ke kanan itu jadi lebih melengking. Tapi karena di sini dari modelnya cewek, suaranya cewek, maksudku lagunya cewek, jadi aku biarin 0 aja. Terus di sini untuk voice conversion option, untuk index rate ini itu kayak aku jelasin di video tutorialku sebelumnya. Jadi di sini seberapa kita ingin menggunakan file.index ya, atau ya file.index yang sudah kita training tadi. File.index itu fungsinya untuk apa sih? File.index itu fungsinya untuk ini ya, menyimpan aksen dari si modelnya. Jadi makin tinggi makin kelihatan aksen suaranya gitu. Cuman kadang si index ini kadang malah bikin noise gitu ya. Kalau pas kalian training suara yang kalian pakai itu banyak noise suaranya, itu justru indeks ini bakal ngasih noise di hasil cover kalian. Jadi kadang indeks ini bagus dikasih, kadang juga indeks ini bagus dikasih 0. Jadi kalian bisa coba aja sih dengan model kalian masing-masing. Jadi tiap model pasti beda-beda. Dan filter radius ini jarang ku utak-atik, aku juga kurang paham. RMS ini juga jarang ku utak-atik. Protect rate ini juga jarang, cuman di sini juga udah ada deskripsinya, bisa kalian baca dan kalian coba utak-atik, siapa tahu kalian bisa menemukan yang pas gitu untuk kalian ya. Nah di sini untuk algoritma dari pitch detectionnya aku biasanya pakai RMVPE, atau kalian bisa pakai Mengju Crypt juga boleh. Dua-duanya sama-sama bagus karena dua-dua ini emang yang lagi banyak digunakan sama orang-orang. Nah di sini yang aku bilang tadi, di sini ada audio mixingnya. Jadi kita bisa mengatur volume untuk main vokal, backup vokal, dan juga musiknya. Semisal setelah kalian inference ternyata suara vokalnya terlalu tinggi, kalian bisa turunin. Atau kalian mau turunin suara backup vokalnya, bisa naikin, bisa, dan sebagainya. Nah terus di sini ini kontrol untuk reverbnya itu juga bisa kalian atur. Untuk room size ini itu anggapannya kalau kayak kalian nyanyi di suatu ruangan gitu ya, ruangan yang kosong, itu kan biasanya bakal membuat gema gitu ya, suara gema gitu. Dan ini mengatur besar ruangannya gitu, makin besar ruangannya biasanya kan makin bergema gitu. Jadi 0 untuk nggak ada gema, kanan ini ruangannya paling gede yang gemanya sampai mantep gitu ya,
Sini untuk percobaan awal kita biarin 0,15 ya, kayak settingan awalnya kita nggak ada utak-atik apa-apa. Jadi tadi aku nggak ada utak-atik apa-apa, kita coba untuk inference, untuk generate. Nanti kita yang kedua baru kita coba untuk utak-atik ya. Jadi kita klik generate. Nah di sini prosesnya bakalan agak lama dibandingkan dengan inference kalian biasa. Itu karena kayak aku bilang tadi ya, di sini ada prosesnya banyak. Jadi pertama ini kalau kalian lihat dia bakal mendownload lagu dari YouTube, dari link YouTube yang udah kita masukin. Nah selanjutnya dia bakal misahin antara vokal dan instrumennya. Nah selanjutnya dia bakal ini ya, misahin antara main vokal dan backup vokal. Jadi kayak aku bilang tadi ya, jadi vokal utama dengan suara backup vokal yang biasanya ada di belakang-belakang instrumen itu, di belakang lagu. Terus dia bakal di reverb ya, menghilangkan suara-suara gema yang ada di vokalnya, di main vokalnya. Nah terus dia bakal convert voice using RVC. Nah ini baru dia lakuin inference. Terus dia bakal combine ya, nyatuin semuanya. Jadi kayak yang aku tulis di sini. Setelah di inference, kasih mixing, terus disatuin lagi. Di sini untuk hasilnya mungkin aku putar dikit aja ya, takutnya kena copyright nanti. Jadi ini hasilnya secara defaultnya, mixingnya nggak ada yang aku rubah. Aku sayang, kamu juga sayang, tapi sayang. Nah itu hasilnya secara default. Di sini kita coba untuk gedein room size-nya. Di sini untuk room size-nya itu aku bakal kasih di angka 0,5. Terus untuk wetness level di angka 0,4, dryness-nya 0,6. Ini angka dari mana bang? Sebenarnya ini angka dari aku coba-coba sendiri ya. Jadi nggak pasti tiap lagu selalu bagusnya di angka ini. Kalian bisa coba-coba sendiri. Terus kita generate lagi. Dan ini hasilnya. Aku sayang, kamu juga sayang, tapi aku sayang, kamu juga sayang, tapi aku sayang, kamu juga sayang, tapi Nah itu kan jadi kedengeran ada gema-gemanya gitu ya setelah di mixing. Itu bisa kalian utak-atik sendiri untuk mixingnya. Kurang lebih itu untuk tutorial kali ini ya. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa join ke server Discordku. Kalau semisal aku nggak bisa jawab cepat gitu ya, mungkin kalian bisa tanya-tanya ke viewer-viewer lain yang join di server Discord. Dan buat kalian yang mau mendukung channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan kalau berkenan, kalian bisa donasi ke linkku, donasi ke traktir atau saweri aku, ada di link di deskripsi di bawah. Thank you.